Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tsumma taghzunatur Rum fayaktauha. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom dan Allah akan menaklukkannya. Coba sekarang terjadi peperangan antara Romawi Timur melawan Romawi Barat. Romawi Timur diwakili oleh Rusia, Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, yang di belakangnya ada Amerika dan NATO. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sughur, ulama-ulama di medan jihad mengeluarkan fatwa kaum muslimin harus menahan diri. Karena apa? Ini yang berperang kafir melawan kafir. Umat Islam harus menahan diri. Nah, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya. Siapa yang memenangkan peperangan ini? Rusia atau Ukraina? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhir. Apabila datang hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan saat Allah menurunkan hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah, ahli tauhid di akhir zaman. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Artinya secara psikologis shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. At-Taifah Al-Mansurah itu akan memasuki masjid seperti kalau pertama dia memasukinya. Artinya At-Taifah Al-Mansurah itu akan kembali membebaskan Masjidil Aqsa. Waliyutabbiru ma'alau tadbira. At-Taifah Al-Mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalangan mufassir menafsirkan inilah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah kepada bangsa Yahudi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidnillah, kata Rasulullah, atas izin Allah, batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu bunuhlah. Kecuali pohon berkat. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu sekarang di Israel orang-orang Yahudi sibuk nanam pohon berkat. Sibuk nanam pohon korma. Karena itu tempat pelindungnya orang Yahudi. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini percaya bahwa mereka akan dihancurkan oleh Allah. Mereka percaya.
Nah kalau orang Muslim nggak percaya itu kebangetan, ya kan? Orang Yahudi aja percaya. Ya. Jadi ada masanya. The end of Zionist Empire. Ada masanya tamatnya Imperium Zionis Yahudi. Tinggal tunggu tanggal main. Ada masa. Sekarang Yahudi memerangi kaum muslimin. Tapi nanti ada masanya. Kaum muslimin memerangi Yahudi. Dan itulah kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menyebut Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah kepada bangsa Yahudi. Dan ini yang terus kita doakan setiap kita sholat 5 waktu. Kurang lebih 17 kali sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika Rasulullah ditanya siapa al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah, Rasulullah memberikan jawaban al-Yahud, Yahudi. Dan siapa ad-dallin, yang disesatkan oleh Allah, yaitu an-Nasara. Nah, itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi kalau kita lihat, tanda-tanda itu sudah mulai nampak, enggak kira-kira? Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nubuah, ya. Berita kenabian sudah kita lihat, sudah nampak tanda-tanda itu. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengabarkan tentang marhalah, tahapan-tahapan peperangan yang akan terjadi. Qala Rasulullah SAW, tazuna zaziratul Arab fayaqta'uhum, thumma farisa fayaqta'uhum, thumma takzunatul Rum fayaqta'uhum, thumma takzuna Dajjal fayaqta'uhum. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Takzuna zaziratul Arab fayaqta'uhum. Kalian akan menaklukkan Jaziratul Arab. Ulama-ulama hadis menafsirkan hadis ini artinya diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkan. Kita bisa melihat mulai dari Tunisia ada Ben Ali tumbang, bergeser ke Libya ada Muammar Gaddafi tumbang, bergeser ke Mesir Husni Mubarak tumbang, bergeser ke Yaman ada Abdullah Saleh Al tumbang, dan itu akan bergerak terus bergerak. Thumma faris fayaqta'uhum. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia dan Allah akan menaklukkannya. Artinya diktator Syiah Rafidhah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tsumma taghzunatur Rum fayaqta'uhum. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom dan Allah akan menaklukkannya. Coba sekarang terjadi peperangan antara Romawi Timur melawan Romawi Barat. Romawi Timur diwakili oleh Rusia, Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, yang di belakangnya ada Amerika dan NATO. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sughur, ulama-ulama di medan jihad mengeluarkan fatwa kaum muslimin harus menahan diri. Kenapa? Ini yang berperang kafir melawan kafir. Umat Islam harus menahan diri. Nah nanti tinggal tunggu tanggal mainnya. Siapa yang memenangkan peperangan ini?
Rusia atau Ukraina. Kalau kita kembalikan pada nas syar'i, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, sebelum terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, akan terjadi perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Coba sekarang negara-negara Timur Tengah sudah mulai mengarah ke Rusia, termasuk Saudi sudah ke Rusia. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Setelah terjadi perdamaian itu akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Rasulullah mengabarkan di belakang Rom ada 80 ar-rayat, 80 panji. Artinya di belakang Rom ada 80 negara. Sekarang di belakang Rom ada 60 negara, kurang 20 negara. Bahkan secara rinci Rasulullah mengabarkan seperti kalau sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan, artinya gugur sebagai syuhada. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini belum terjadi. Tapi Rasulullah memberikan kabar. Apa sikap kita ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah? Tasdiquhu bima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kemudian tsumma taghzuna dajjal. Banyak tahu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Dajjal dan Allah akan menaklukkan. Jadi puncaknya nanti ada terjadi malhamatul kubra, perang akbar di akhir zaman. Dan ini super dahsyat. Sebagaimana tadi hadis yang saya sampaikan tadi. Peperangan antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Dan otomatis Rasulullah sudah mengabarkan peperangan ketika terjadi malhamatul kubra itu seluruh dunia kembali ke zaman batu. Tidak ada lagi teknologi. Senjatanya panah, tombak, pedang. Kendaraannya cuma kuda dan onta. Kembali ke zaman batu. Sampai pakar sains Einstein percaya. Nanti ada masanya kembali ke zaman batu. Tidak ada teknologi, tidak ada listrik, ini tidak ada, sudah habis. Ya. Tapi kita tidak nutut, ya kan? Dan tidak nutut. Ya. Mungkin sudah jadi tanah. Ya. Itulah yang disebut oleh kalangan Yahudi dan Nasrani perang Armageddon. Ya. Armageddon. Kalau kita malhamatul kubra. Dan Rasulullah mengabarkan perang malhamatul kubra itu dipenangkan oleh kaum muslimin. Dan itu pasti terjadi.